Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga di pagi yang berbahagia ini Allah perkenankan kita untuk berkumpul kembali di dalam masjid ini bersama-sama mempelajari kitab Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab yang kita bahas adalah At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, berkenaan dengan perkataan mutiara para salaf. Pada pekan yang lalu kita telah membahas beberapa bab. Ada yang ingat apa saja yang kita bahas pada pekan lalu? Lisan adalah pemimpin tubuh. Betul gak? Ada yang ingat apa yang kita bahas pada pekan lalu? At-tahayyu li Ramadan, mempersiapkan diri berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kita bahas apa lagi? Adab. Kemudian apa lagi yang kita bahas? Sudah cuman dua saja ya. Baik. Masih ingat perkataan dari siapa yang dinukilkan oleh penulis tentang adab? Abdullah Ibn Mubarak. Apa kata beliau? Iya, salah satu perkataan beliau adalah kita lebih membutuhkan sedikitnya adab daripada banyaknya ilmu. Yang ditulis di dalam kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf adalah yang mana beliau mengatakan hampir saja adab itu 2/3 dari agama. 2/3 dari agama. Dominan sekali berarti yang namanya adab di dalam agama Islam. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu ziyadatul iman wa nuqsanihi. Ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Keimanan ini, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fluktuatif, naik dan turun. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman seorang hamba itu tidak konstan stabil terus-menerus. Dia fluktuatif, ada naik, ada turunnya. Tidak betul yang mengatakan bahwa keimanan seseorang itu setara, sama persis dari hamba dengan hamba yang lain. Ini adalah pemahaman yang keliru. Karena keimanan itu bertambah
dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman itu fluktuatif, naik dan turun. Oleh sebab itu kita lihat ada orang yang pada satu masa dia semangat sekali beribadah, keimanannya sedang naik. Ketika dia isi keimanan yang sedang tinggi tersebut ditambah oleh dia dengan ibadah, akan semakin naik, akan semakin naik, akan semakin naik. Oleh sebab itu ketika seseorang sedang berkeinginan melakukan kemaksiatan misalkan, kemudian dia ganti dengan ketaatan, maka imannya tersebut perlahan akan kembali naik. Dan ketika imannya naik, keinginan untuk melakukan kemaksiatan itu tidak ada. Berbeda seperti tidak sebesar seperti ketika keimanannya sedang turun. Dan itu kita rasakan. Bagaimana semangatnya kita ketika masuk bulan Ramadan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kita dapati di bulan-bulan yang lain. Mengapa? Karena di bulan Ramadan itu ketaatan saling bertumpuk sehingga menyebabkan keimanan kita itu semakin bertambah pada mayoritas kaum muslimin. Dan puncaknya adalah di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ketaatan tambah ketaatan. Tapi ketika selesai Ramadan, bagian dari amalan ketaatan itu banyak yang mulai kita tinggalkan. Dari sholat malamnya, dari sedekahnya, dari bacaan Al-Qur'annya, maka perlahan keimanan itu kembali turun. Karena kita sendiri yang meninggalkan amalan ketaatan tersebut. Jika ingin berada terus di atas keimanan kita, maka isilah terus dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menukilkan perkataan dari Umair ibn Habib al-Khatami radhiyallahu anhu. قال الإيمان يزيد وينقص فقيل فما زيادته وما نقصانه قال إذا ذكرنا ربنا وخشينا فذلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه رواه ابن أبي شيبة في الإيمان. Dari Umair ibn Habib al-Khatami radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Faqila fama ziyadatuhu wa ma nuqsanuh, ditanyakan kepada beliau bagaimana bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan tersebut. Maka beliau menjawab, idza dzakarna rabbana wa khashina fadzalika ziyadatuh. Jika kita diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, fadzalika ziyadatu, maka itulah bertambahnya keimanan. Wa idza ghafalna wa nasina wa dhayya'na, akan tetapi jika kita lalai, lupa dan meninggalkan banyak dari amalan ketaatan, fadzalika nuqsanu, maka itulah berkurangnya keimanan. Ala ma ahwaja al-'abdu ila an ya'rifa al-asbab allati yazidu biha imanuhu liyalzamuha wa yuhafidhu 'alayha wa an ya'rifa al-asbab allati yanqusu biha al-iman liyujanibaha wa yuhadhira min al-wuqu'i fiha hifdhan li dinihi wa ri'ayatan li imanihi. Maka Syekh beliau mengatakan di sini, seorang hamba itu sangat penting untuk mengetahui apa sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Kemudian berusaha untuk menjaga hal tersebut. Dari apa yang menjadi bertambahnya keimanan, dia jaga tuh. Apa sebab-sebabnya bisa bertambah keimanan kita. Dan mengetahui apa yang jadi kekurangan atau sebab berkurangnya keimanan. Dan dia berusaha untuk menghindarkan diri dari hal tersebut. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga agama dan keimanannya. Jadi seorang hamba ketika tahu bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang, dia harus berusaha untuk memperhatikan sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Apa yang menjadi sebab bertambahnya keimanan dia jaga, apa yang menjadi sebab berkurangnya keimanan dia hindarkan, dia jauhi. Itu yang harus dilakukan untuk menjaga agama kita dan menjaga keimanan kita.
Bahkan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah punya kitab khusus berkenaan dengan ini. Iman ziyadatuhu wa nuqsan. Keimanan bertambah dan berkurangnya. Kitabnya enggak terlalu besar ya. Kitab kecil. Beliau di situ menyebutkan tentang sebab-sebab bertambahnya keimanan dan sebab-sebab berkurangnya keimanan. Secara garis besar, sebetulnya bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan itu sangat bergantung dengan tingkat ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin taat, menjauhi kemaksiatan, bertambah iman kita. Ketika kita banyak melalaikan ketaatan, kemudian kita banyak melakukan kemaksiatan, berkurang keimanan kita. Dan itu saling berkaitan. Ketika ketaatan kita berkurang, maka kecondongan untuk melakukan kemaksiatan pun bertambah. Makanya pernah disebutkan dalam, kita pernah sebutkan juga dalam surat Maryam ayat ke-59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Sedangkan akan datang kaum setelah para nabi itu, أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Mereka melalaikan salat dan mengikuti syahwat. Jadi ketika mereka menjauhkan diri dari salat, lalai dari salat, efeknya adalah keimanan mereka berkurang. Di saat keimanan mereka berkurang, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mengikuti syahwatnya. Maka orang kalau sudah condong syahwatnya kepada yang haram, itu bisa dicek, pasti ada yang kurang dari salatnya. Entah ketepatan waktunya, entah kedisiplinan di dalam menjaga salat berjamaah, apapun, pasti ada kekurangan dari salat. Tapi kalau orang salatnya benar, berada dalam ketaatan kepada Allah, kecondongan untuk melakukan kemaksiatan ini akan berkurang. Begitupun kemampuan seseorang untuk menjaga pandangannya. Ketika dia dapat menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang haram, maka keinginan untuk terjerumus dalam perkara yang haram yang lain pun akan berkurang. Oleh sebab itu, ketika kita melihat kelemahan dari keimanan kita, kecondongan kita untuk melakukan dosa, maka cara yang paling ampuh adalah memperbanyak melakukan ketaatan. Tambah aktivitas kita dalam ketaatan. Baca Quran, salat, berzikir. Insya Allah secara perlahan keinginan untuk melakukan keburukan itu akan berkurang. Tapi jika kita tidak berusaha menambal dengan amalan-amalan sunnah dan malah lalai dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak mungkin kita akan terus terjerumus dalam kemungkaran. Maka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan bahwa iman itu hanya di hati saja. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan bahwa iman hanya di lisan saja. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan bahwa iman itu hanya di perbuatan saja. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengatakan yang penting hatinya. Dia nggak peduli itu orang mau berbuat apa, mau mengucapkan apa, selalu mengatakan yang penting hatinya. Nggak bisa. Ucapan itu sangat berpengaruh terhadap keislaman seseorang. Jangan mengatakan hanya ucapan belaka. Jangan. Ucapan ini sangat penting. Bukankah seorang laki-laki halal menjadi suami bagi seorang wanita karena ucapan ijab qabul? Ucapan. Bukankah seorang laki-laki yang tadinya tidak beragama Islam dengan ucapan kalimat syahadat menjadi seorang muslim? Ucapan. Jadi ucapan ini penting. Jadi jangan sembarang kita berucap. Jangan sembarang kita mengungkapkan satu perkataan yang dapat menyebabkan kita keluar dari keislaman. Hati-hati. Karena banyak di zaman sekarang orang dengan dalih untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang di luar agama Islam, banyak di antara mereka yang mereka sadari ataupun tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengandung nilai-nilai kekufuran. Dan mereka berkata yang penting iman saya di dalam hati. Bisa, iman itu tidak hanya dalam hati tapi juga harus diucapkan dengan lisan. Begitupun diamalkan dengan perbuatan. Orang mengatakan dirinya beriman, berucap dirinya beriman, tapi perbuatannya tidak menunjukkan keimanan tersebut, juga sama.
Seseorang itu kalau berbuat sesuatu yang di luar dari ranah keislaman, dari apa yang diharuskan dilakukan oleh seorang muslim, dia melakukan peribadatan misalkan dengan gerakan tubuhnya kepada patung dan berhala, kemudian dia mengatakan saya muslim, hati saya juga beriman kepada Allah, itu tidak cukup bisa mengeluarkan dia dari keislaman karena perbuatannya melakukan perbuatan yang mengandung kekufuran. Maka 3 unsur ini penting, hati, lisan, dan perbuatan. Itu harus kita jaga. Yang tadi bertambah dengan keimanan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik. Berikutnya al-istighfafu bin nas. Bab berikutnya adalah istighfafu bin nas. Menganggap remeh, menganggap rendah manusia. An Ibn al-Mubarak qala man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuh wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunyah wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuhu. An-nadharu ila an-nas bi'ainil istighfaf darbun min durubil kibri wal khuyala wal 'aqilu la yastakhfifu bi ahadin wa man kana mustakhiffan bin nas fa hadhihi 'uqbah. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, siapa yang menganggap rendah, menganggap remeh ulama, maka akan hilang akhiratnya. Siapa yang menganggap remeh, menganggap rendah umara, maka akan hilang perkara dunianya. Dan siapa yang menganggap remeh dan menganggap rendah saudaranya, maka akan hilang muruahnya. Syekh di sini mengatakan, melihat manusia dengan kacamata kerendahan dan kehinaan, ini adalah bagian dari kesombongan dan keangkuhan. Dan orang yang berakal dia tidak akan pernah menganggap remeh dan menganggap rendah orang lain. Siapa yang menganggap remeh dan menganggap rendah orang lain, maka inilah hukuman yang akan dia terima. Oleh sebab itu, di sini Ibnu Mubarak mengatakan enggak boleh kita menganggap rendah, menganggap lemah. Yang pertama, para ulama. Meremehkan mereka, merendahkan mereka, akhirat kita akan hilang. Keberkahan dalam hidup kita akan hilang. Ulama memiliki makanah, memiliki tempat yang harus kita hargai. Di zaman sekarang, orang-orang kadang tidak menghargai para ulama hanya karena kesalahan 1 dan 2 ketergelinciran mereka. Hilang semua amalan kebaikan yang mereka lakukan. Yang jenggot mereka sudah memutih untuk menyebarkan dakwah yang mulia ini, menyebarkan tauhid. Karena ada satu kekeliruan, ketergelinciran sebagai manusia, kullukum khatta'un wa khair khatta'in at-tawwabun. Setiap kalian itu pasti berbuat salah dan dosa. Yang terbaik di antara kalian adalah yang bertaubat dari kesalahannya. Melihat seorang alim tersebut tergelincir dalam satu ucapan, tergelincir dalam satu perbuatan, seakan-akan tidak ada kebaikan sedikit pun pada diri. Sehingga mereka banyak yang menganggap rendah, membicarakan aibnya, kemudian menurunkan harkat dan martabat. Tidak ada sama sekali pemuliaan kepada para ulama. Mereka telah menyebarkan dakwah agama yang mulia ini, menyebarkan dakwah tauhid. Maka kita harus menghormati para ulama, menghargai para ulama. Bentuk penghargaan kita kepada mereka yang masih hidup adalah dengan menghadiri kajian mereka, mendengarkan kajian mereka, meminta nasihat mereka, mendengarkan taujih mereka. Bagi mereka yang telah wafat, menyebarkan ilmu yang telah mereka sampaikan, mendoakan mereka. Ketika disebutkan nama mereka, ucapkan rahimahullah, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Itu adalah hal terkecil yang dapat kita lakukan atas jasa yang luar biasa yang mereka lakukan untuk kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut seseorang bersyukur kepada Allah ketika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Maka doakan guru-guru kita. Kita punya guru dulu mungkin zaman TPA kecil yang mengajarkan ucapan alif, ba, ta, tha, yang mengajarkan kita. Kita udah lupa mungkin nama-nama mereka, doakan mereka. Ya Allah, siapa yang telah wafat di antara mereka, lapangkanlah kuburnya. Orang-orang yang telah mengajarkanku walaupun 1 huruf. Mereka jasanya sungguh luar biasa. Tidak dikenal nama mereka,
Bahkan oleh kita yang diajar oleh mereka pun namanya sudah kita lupakan. Tapi jasa mereka itu tidak akan pernah luput. Jika mereka ikhlas melakukannya, akan terus bertambah hasanah kebaikan mereka. Setiap bacaan Al-Quran yang kita baca, setiap huruf yang kita baca, itu akan menambah ke dalam pundi-pundi amalan kebaikan mereka sampai akhir hayat kita. Walaupun kita melupakan mereka, kebaikan itu akan terus mengalir kepada mereka. Oleh sebab itu mereka itu punya sesuatu yang sangat luar biasa, punya makanan, punya kedudukan yang sangat luar biasa. Maka kita tidak boleh menganggap remeh dan menganggap rendah mereka. Di zaman sekarang penghargaan orang kepada orang kaya dan kepada para ulama itu berbeda jauh seperti langit dan bumi. Padahal para ulama rahimahullah mereka tidak menginginkan penghargaan tersebut, tapi kita berkewajiban untuk menghargai mereka. Tidak boleh menganggap remeh dan tidak boleh menganggap rendah mereka. Sesuatu yang menyedihkan. Apalagi banyak di zaman sekarang orang menggunakan media sosial untuk menyindir para ulama, menyindir pendapat para ulama. Qillatul adab, sedikitnya adab dari kalangan para penuntut ilmu zaman sekarang kepada para ulama. Esensi masalahnya itu tidak mereka bahas, tapi yang mereka bahas adalah ketergelinciran seorang alim. Menurut dia ketergelinciran, kemudian mereka menyindir dengan sindiran yang tidak layak dilakukan, apalagi di media sosial. Dan yang sangat disayangkan, hal tersebut dilakukan oleh mereka yang telah menempuh pendidikan sampai jenjang S1, S2, bahkan S3 di dalam pendidikan agama. Melakukan sindiran yang tidak layak dilakukan kepada para ulama. Menganggap bahwa saya sudah belajar, saya tahu mana yang benar, saya tidak boleh taklid buta kepada seorang ulama. Betul, mereka menjunjung kata tidak boleh taklid buta, tapi mereka melupakan bagian esensi penting dalam beragama, yaitu adab, terutama adab kepada para ulama. Tidak taklid butanya kita kepada para ulama bukan berarti membolehkan kita untuk qillatul adab, sedikit adab kepada mereka, bukan. Karena banyak orang zaman sekarang mengatakan, saya ini sudah belajar, saya tidak mau taklid buta, tidak mau pakai kacamata kuda, ikutin ustadz saya, ikutin syekh saya, ikutin ulama saya. Saya sudah belajar, berarti saya boleh untuk berpendapat-pendapat yang lain. Sah-sah saja. Memang kita harus seperti itu, tidak boleh taklid buta, tidak boleh pakai kacamata kuda kalau belajar. Akan tetapi tidak boleh menafikan adab. Adab tetap harus dijunjung tinggi. Ketika kita berbeda dengan para ulama, bukan berarti kita boleh untuk kurang ajar kepada mereka. Tapi tetap harus mengedepankan yang namanya adab. Dan ini ayuhal ikhwah yang sangat disayangkan banyak hilang di zaman sekarang. Khususnya para tulabul ilm, khususnya mereka yang menisbatkan diri kepada saya ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengedepankan ilmiah dalam versi mereka, tetapi menafikan yang namanya adab, padahal adab ini sangat penting. Sehingga menganggap rendah, menganggap remeh para ulama. Itu enggak boleh yang seperti itu. Ya, ada perbedaan pendapat di antara kita dengan mereka, sampaikan dengan adab. Jangan pernah menganggap remeh dan menganggap rendah mereka. Itu yang sangat disayangkan zaman sekarang di media sosial oleh mereka yang punya gelar bahkan S1, S2, S3. Betul pernyataan yang mengatakan bahwa gelar itu menandakan seseorang pernah sekolah, tetapi tidak menandakan bahwa seseorang itu memiliki ilmu dan adab. Belum tentu orang yang bersekolah itu dia mengamalkan ilmu dan adab dalam kehidupan dia. Itu hanya bukti saja bahwa dia pernah menempuh jalur pendidikan formal, tapi bukan menjadi bukti bahwa dia mengamalkan ilmu dan memiliki adab. Maka kita harus berhati-hati, jangan pernah menganggap remeh dan menganggap rendah para ulama. Karena jika kita menganggap remeh dan menganggap rendah para ulama, akhirat kita tuh akan hilang. Keberkahan ilmu tuh akan tidak ada. Hati-hati dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Mubarak rahimahullah, wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunya. Siapa yang menganggap remeh, menganggap rendah para umara, maka dunianya yang akan hilang. Menganggap rendah, menganggap remeh, itu juga enggak boleh. Walaupun pada umara enggak boleh. Tanggung jawab mereka itu ayyuhal ikhwah besar. Bukan tanggung jawab yang mudah untuk memimpin satu negeri, untuk memimpin
satu daerah, sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mudah. Maka kita tidak boleh menghinakan mereka, tidak boleh merendahkan mereka, menganggap remeh mereka. Tugas kita adalah menjalankan ketaatan kepada mereka di dalam naungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak taat dalam kemaksiatan, dan tugas kita mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka. Bukan termasuk ajaran agama yang mulia ini seorang muslim diberi tugas untuk mencela para umara, bukan. Bukan akhlak seorang muslim. Kita tidak boleh untuk mencela mereka. Yang boleh kita lakukan adalah kita mentaati apa yang mereka perintahkan dalam ketaatan kepada Allah, tidak taat dalam kemaksiatan, dan juga mendoakan mereka. Karena memimpin itu adalah sesuatu yang sulit. Jangankan memimpin negara ratusan juta seperti Indonesia, memimpin provinsi seperti Jawa Barat yang 50 juta, memimpin kota Bogor yang berapa juta penduduknya? 2 juta lebih ada? Mungkin ya, segitulah kurang lebih. Atau memimpin RW, RT yang ada puluhan rumah, ratusan warga. Kita memimpin keluarga saja susah payah. Bapak-bapak sudah menjadi ayah-ayah yang baik, saya rasa saya belum. Dan kita semua belum bisa untuk mengarahkan semua istri dan anak-anak kita dalam koridor ketaatan 100% kepada Allah Subhanahu. Susah, tarik ulur. Jangankan memimpin keluarga, memimpin diri saja untuk berada dalam keistiqomahan susah. Jika kita sadar bahwa memimpin diri itu sulit, memimpin keluarga itu sulit, dan kita belum sempurna untuk memimpin diri dan keluarga, bagaimana mungkin seorang muslim yang berakal menuntut kesempurnaan kepada seseorang yang memimpin satu negara yang jumlahnya ratusan juta? Nggak mungkin bisa sempurna. Tugas kita mendoakan agar Allah berikan taufik kepada mereka, bukan mencela. Kalau kita perlu menasehati, kita ada jalur khusus nasihati secara langsung atau melalui orang-orang yang dekat dengan para pemimpin tersebut. Tapi tidak untuk mencela. Tidak untuk mencela. Oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal sendiri ketika ditanya tentang Yazid bin Muawiyah, walaupun zamannya berbeda cukup jauh, tapi beliau mengatakan Yazid ini seorang amir umara, seorang khalifah saat itu, pemimpin bagi kaum muslim di zamannya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Yazid ma nasubbuhu la nasubbuhu wa la nuhibbuh. Yazid kita tidak mencelanya, tapi kita juga tidak mencintainya. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita menganggap remeh dan menganggap rendah para umara. Dunia kita akan hilang, bukan hanya akhirat, dunia pun akan hilang, akan hilang. Karena mereka itu punya legalitas untuk memberikan bagian daripada dunia. Bukan berarti kita mengharapkan dunia, bukan berarti Ibnu Mubarak mengharapkan dunia dari para umara, bukan. Akan tetapi Ibnu Mubarak memberikan satu nasihat penting, bahwa jika kita ingin mendapatkan kenyamanan di dalam dunia ini, maka jangan pernah menganggap remeh dan menganggap rendah para umara. Keamanan bisa tidak stabil karena celaan dan cacian dari rakyat kepada pemimpin. Ketika keamanan tidak stabil, dunia kita akan hilang. Dunia kita akan hilang. Bahkan akan berpengaruh terhadap akhirat kita. Untuk beribadah pun akan sulit. Lihat di banyak negara, orang ketika hilang keamanan, mereka sangat kesulitan. Orang di negeri Yaman, di negeri Irak, tanya kepada mereka sekarang. Di Yaman dulu presidennya Ali Abdullah Saleh 33 tahun kalau tidak salah. Di Irak Saddam Hussein berapa puluh tahun. Mereka diktator, keras. Kemudian rakyatnya berusaha menggulingkan. Tanya kepada siapapun sekarang orang Irak, siapapun orang Libya, siapapun orang Yaman, lebih baik di zaman ini sekarang atau di zaman mereka itu memimpin? Ittifaq secara sepakat mereka mengatakan lebih baik di zaman Saddam Hussein di Irak, lebih baik di zaman Ali Abdullah Saleh di Yaman, lebih baik di zaman Qaddafi di Libya. Kenapa? Karena adanya keamanan yang tidak mereka rasakan saat ini.
Pemimpin yang zalim mungkin akan membunuh 1.000 orang. Tapi ketika tidak adanya pemimpin yang dapat memegang kendali atas satu tempat, yang terbunuh bisa 1 juta orang. Dan itu yang terjadi di negara-negara tersebut. Provokator itu kalau sudah tidak aman akan lari ke luar negeri. Dan itu yang dialami oleh para provokator di negeri Libya, negeri Yaman, dan juga di negeri Irak. Pergi mereka menikmati fasilitas-fasilitas bintang 5 di hotel-hotel mewah di negeri-negeri lain. Sedangkan rakyat yang mereka provokasi berada dalam kelaparan, berada dalam kesulitan. Tidak ada kebaikan, kata Syekh Al-Utsaimin, inqilab atau yang disebut kudeta itu tidak pernah ada hasil yang baik sampai saat ini. Maka tugas kita taat dalam ketaatan kepada Allah, jangan taat dalam kemaksiatan. Kalau disuruh kemaksiatan jangan taat, doakan. Jika ada cara menasihati, nasihati dengan cara yang bijak dan hikmah. Kezaliman ada, pasti ada. Kezaliman pasti ada. Jangan menutup mata mengatakan wah tidak ada kezaliman. Tidak, ada yang kezaliman ada. Tetapi bukan membolehkan kita untuk mencela, mencaci maki dan lain sebagainya. Dulu saja zamannya Hajjaj bin Yusuf, pernah dengar Hajjaj bin Yusuf? Yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu bukan seperti kita dan orang-orang semisal dengan kita. Yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu para sahabat dan para tabi'in. Itu orang-orang yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ada yang lisannya digunting. Macam-macam cara pembunuhannya enggak ada di zaman sekarang. Hajjaj bin Yusuf luar biasa. Tapi para ulama setelah Hajjaj bin Yusuf meninggal, ada orang yang mencela Hajjaj bin Yusuf. Marah mereka. Mereka mengatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf itu telah melakukan apa yang dia lakukan. Hisab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau mencela, engkau pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas celaanmu. Sebagaimana Hajjaj akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman yang dia lakukan, engkau pun ketika mencela Hajjaj akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman yang engkau lakukan. Jadi celaan itu, kezaliman yang orang lakukan bukan dalih seseorang boleh mencelanya. Celaan ini pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika antum punya pemimpin yang berbuat kezaliman, dia akan dihisab oleh Allah, akan mempertanggungjawabkan amalannya. Tapi jika kita mencela juga, kita pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang kita lakukan, mencela saudara kita sesama muslim. Dan siapa yang menganggap rendah, menganggap remeh orang lain, maka muruahnya akan hilang. Kita ini hidup dari sesuatu yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Kita ini berasal dari air mani yang hina. Apa yang menyebabkan kita sombong dan angkuh? Pernah anak katakan perkataan Ahnaf rahimahullah. Ahnaf mengatakan, ajaban libni Adam yatakabbar wa qad kharaja min majral baul marratain. Aneh manusia itu sombong dan angkuh 2 kali dia keluar dari tempat keluarnya kotoran. Yang pertama, ketika dia keluar sebagai air mani dari tempat keluar kotoran ayahnya. Yang kedua, ketika dia keluar sebagai bayi yang keluar dari tempat keluar kotoran ibunya. 2 kali kita keluar dari tempat keluarnya kotoran. Apa yang membolehkan diri kita untuk sombong dan angkuh? Tidak layak kita sombong dan angkuh. Terlebih kepada orang tua kita. Kepada orang tua kita, jangan pernah sombong dan angkuh. Kita ini hanya bagian yang keluar dari tempat keluar kotoran mereka. Kita ini keluar dari tempat keluar kotoran ayah kita, tempat keluar kotoran ibu kita. Jadi kalau ada terbesit dalam diri kita kesombongan kepada mereka, karena pendidikan kita lebih tinggi, karena kemampuan kita lebih tinggi, karena harta kita lebih banyak, jangan pernah melakukan itu semua. Karena kita hanyalah bagian yang keluar dari tempat keluar kotoran mereka. Gak pantas untuk sombong dan angkuh. Manusia itu tempatnya kekurangan. Allah zat yang maha sempurna. Jadi manusia gak boleh layak. Untuk sombong itu gak boleh. Apa yang kita miliki gak ada. Kita punya berapa? 1 rumah, 2 rumah, 10 rumah, 100 rumah. Kita punya 1 pulau Jawa pun gak layak bagi kita untuk sombong. Hanya Allah lah yang berhak untuk hal tersebut. Karena bumi dengan alam semesta ini gak ada apa-apanya. Bumi dibandingkan dengan matahari lebih besar dari bumi berapa?
1.300.000 kali lipat. Matahari lebih besar daripada bumi. Bintang Sirius, wa annahu huwa rabbus syi'ra, Allah lah pemilik bintang Sirius. Lebih besar dari matahari 8 kali lipat. Artinya lebih besar daripada bumi 10.400.000 kali lipat. Itu hanyalah bintang-bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Yang di dalam satu galaksi itu ada mungkin ratusan miliar bintang. Ada berapa miliar galaksi? Dan semuanya itu hanya ada di langit pertama. Langit ada berapa lapis? 7 lapis. Kebayang gak kecilnya manusia? Langit ada 7 lapis. Perbandingan bumi dan langit yang 7 lapis dengan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Perbandingan kursi Allah dengan arsy-Nya Allah seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Kecil, hina. Jadi orang kalau sudah tahu hal tersebut mau sombong itu malu harus. Dan betul-betul ketika dia bertakbir Allahu Akbar, Allah adalah zat yang maha besar. Ingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak pantas kita untuk sombong dan angkuh. Seperti perkataan Malik ibn Dinar kepada Al-Muhallab, yang beliau mengatakan ketika ditanya, "Kau enggak tahu siapa aku?" kata Al-Muhallab nih, panglima perang. Kata Malik ibn Dinar, "Bala, aku sangat mengenal siapa engkau. Awwaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun qadhirah wa anta fiha baina dzalika tahmilul 'adharah." Engkau adalah sosok yang bermula dari setetes air mani yang hina dan akan berakhir menjadi bangkai yang busuk, dan semasa hidupmu di dua fase tersebut engkau selalu membawa kotoran dalam perutmu. Itulah engkau. Itulah kita ya ikhwah. Bermula dari setetes air mani yang hina, setelah mati akan menjadi bangkai yang busuk, dan semasa hidup kemana-mana bawa kotoran di perut kita. Hanya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan bau tersebut tidak tercium oleh orang-orang sekeliling kita, kecuali jika kita telah keluarkan. Tertutup tuh, padahal ada lubang hidung, ada lubang telinga, tapi baunya nggak tercium. Kotoran kita bawa kemana-mana. Setiap hari harus kita keluarkan dari perut kita. Itu kita. Mati pun akan jadi bangkai yang busuk. Apa yang mengharuskan kita untuk sombong? Maka jangan pernah sombong kepada seorang. Saya harta saya banyak, saya berhak untuk sombong, jabatan saya tinggi. Tidak. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi itu tidak menandakan kebahagiaan di akhirat kelak. Bahkan bukan hanya kebahagiaan di akhirat, di dunia pun bukan sebagai tanda kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan seseorang itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di saat seseorang berzikir kepada Allah, di saat seseorang beribadah kepada Allah, di sana ketenangan hidup akan ada. Bukan karena harta dan jabatan. Orang Pak kalau sudah punya harta tertentu, dia tidak melihat kenikmatan pada harta dia. Bapak coba Pak, tiap hari makan daging saja. Apakah Bapak merasa nikmat lagi makan daging? Tidak. Yang Bapak harapkan apa? Ya Allah, kalau ada nasi sama ikan asin sama sambal. Itu yang diharapkan. Manusia seperti itu. Jadi jangan Bapak berprasangka orang kaya itu dia udah bahagia. Enggak. Bahkan dia udah kebingungan pengen apa lagi. Sudah tidak ada kesenangan. Ya. Maka kesenangan yang benar itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan harta, bukan jabatan. Maka itulah bahaya ketika kita sombong dan angkuh kepada orang lain. Kemudian bab berikutnya, ruhama'u bainahum. An Sufyan ibn Husain qala dzakartu rajulan bisu'in 'inda Iyas ibn Muawiyah fanadhara fi wajhi wa qala aghazawta ar-Rum la qala fas-Sind wal Hind wat Turk qultu la qala afataslamu minka ar-Rum was-Sind wal Hind wat Turk walam yaslam minka akhuka al-muslim qala falam a'ud ba'daha hadha min fitnatihi wa jamili nusihi wa larubbama kana ba'dun nas aqsa min dhalika yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan wa qad wasafa Allahu al-mu'minina biqawlihi ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum wa qawluhu adhillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirin. Ruhama'u bainahum, saling merahmati di antara mereka. Ini bab yang ke-9, saling merahmati di antara mereka. An Sufyan ibn Husain qala, Sufyan ibn Husain rahimahullah berkata, dzakartu rajulan bisu'in 'inda Iyas ibn Muawiyah. Aku menyebutkan
keburukan seseorang di hadapan Iyas ibni Muawiyah. Fanadhara fi wajhi, kemudian dia menatap wajahku. Waqal, dan dia berkata, aghazautar Rum. Kemudian dia berkata, apakah engkau telah berperang melawan bangsa Romawi? Apakah engkau telah memerangi bangsa Romawi? Qultu la, aku pun menjawab tidak. Qal fas-Sind wal Hind wat Turk, apakah engkau juga telah memerangi bangsa Sind, al-Hind, Hind itu kalau sekarang India ya, wat Turk, Atrak, suku Atrak Turki ya. Saat itu belum beragama Islam mereka. Apakah engkau telah memerangi mereka? Maka Sufyan ibn Husain menjawab, la. Qal, maka Iyas ibn Muawiyah mengatakan, afataslamu minka ar-Rum was-Sind wal-Hind wat-Turk wa lam yaslam minka akhuka al-Muslim? Apakah selamat darimu bangsa Romawi, bangsa Sind, bangsa Hind, bangsa Turk? Mereka selamat darimu, sedangkan tidak selamat saudaramu yang Muslim dari lisanmu. Qala falam a'ud ba'daha, kata Sufyan ibn Husain, sejak saat itu aku tidak pernah mengulangi lagi membicarakan keburukan saudara. Jika kita tidak pernah berjihad memerangi orang-orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa diri kita ini senang untuk memerangi saudara kita? Merendahkan mereka, menghinakan mereka. Ini yang disebutkan oleh Iyas bin Muawiyah. Engkau tidak mampu untuk memerangi bangsa Romawi, bangsa Atrak. Tidak memerangi orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak ikut berperang di dalam menegakkan kalimat tauhid. Tapi justru yang kau lakukan adalah memerangi saudara. Tidak selamat saudaramu dari lisanmu, dari kezalimanmu. Ini sesuatu yang menyedihkan. Maka sejak saat itu Sufyan bin Husain mengatakan, falam a'ud ba'daha. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi mengulangi hal itu. Maka ini yang harus ditanamkan dalam benak kita. Ketika kita akan menzalimi saudara kita, ketika akan menggibahi mereka, ingat bahwa mereka adalah saudara kita sesama muslim yang punya hak untuk kita jaga kehormatannya. Tidak boleh kita menjatuhkan kehormatannya dengan menggibahi mereka, membicarakan mereka. Apa yang telah kita lakukan untuk memerangi musuh-musuh Allah? Kenapa musuh-musuh Allah tidak kita perangi dengan lisan kita, dengan tulisan kita, tapi justru kita lebih sibuk memerangi saudara-saudara kita yang setiap hari mereka sujud, ruku, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya ikhwah. Maka di sini kata Syekh, ini adalah bagian dari kecerdasan Iyas bin Muawiyah dan keindahan nasihatnya. Dan banyak di antara manusia di zaman sekarang lebih dahsyat dari hal tersebut. Tidak hanya membicarakan orang-orang yang menjadi saudara-saudaranya, tidak hanya menggibahinya, tetapi juga mereka sampai membunuh saudara-saudaranya sesama muslim dan malah membiarkan orang-orang yang menyembah patung dan berhala. Yang dibunuh justru saudaranya sesama muslim dengan dalih jihad. Ini lebih dahsyat lagi. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Mereka dengan mudahnya membunuh saudara mereka sesama muslim, tapi tidak pernah menyentuh orang-orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat di daerah-daerah yang konflik itu, yang dibunuh oleh mereka siapa? Saudara mereka sesama muslim. Di Yaman contohnya, itu syiarnya Houthi, orang-orang Syiah itu, mereka syiarnya itu al-maut li Amerika, al-maut li Israel. Al-maut li Amerika, al-maut li Israel. Kematian untuk Amerika, kematian untuk Israel. Enggak ada satupun orang Amerika kafir, satupun orang Israel yang pernah mereka bunuh, enggak ada. Yang mereka bunuh semua adalah orang Islam. Enggak ada satupun orang Amerika yang memerangi agama Allah. Ada yang muslim jadi Amerika. Ini orang Amerika yang memerangi agama Allah, ataupun orang Israel yang memerangi agama Allah. Tidak ada satu orang pun yang tumpah darah oleh mereka. Semua yang mereka bunuh adalah orang-orang Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi kelompok orang-orang Khawarij yang mereka bunuh siapa? Orang-orang Islam.
Mereka melakukan bom bunuh diri. Yang wafat orang-orang Islam mayoritas. Ini adalah satu kezaliman yang besar. Ketika seseorang salah kaprah dalam memahami dalil, menganggap bahwa dosa besar mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Akhirnya yang mereka lakukan adalah pembunuhan terhadap orang-orang Islam. Kesalahan dan penyimpangan mereka dalam memahami agama ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum di luar Islam untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Mereka ibarat boneka-boneka yang dijadikan alat untuk berperang dengan kaum muslimin. Kekeliruan, penyimpangan pemikiran mereka inilah yang dimanfaatkan dan digiring oleh orang-orang di luar Islam untuk bagaimana mereka dapat dengan sukses menghancurkan image Islam di mata orang-orang luar, dan juga bagaimana mereka dapat menghancurkan dan membunuh sesama muslim. Karena kalau mengandalkan alat dan kecerdasan mereka, apa yang mereka lakukan itu kayaknya belum tentu dapat melakukan seperti apa yang kita lihat saat ini. Tapi ada yang menggiring pemahaman kesesatan tersebut yang mereka yakini untuk berperang melawan kaum muslim. Dan ini yang bahaya. Diperalat mereka oleh orang-orang yang berada di luar Islam. Sehingga orang yang di luar Islam menganggap bahwa oh itulah kaum muslimin itu seperti itu. Mudah membunuh, mudah menyakiti. Kita ini harus punya rahmat di antara sesama muslim. Ruhama'u bainahum. Harus saling mengasihi ya ikhwah. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah. Kalau lihat saudara kita salah, itu dinasehati, bukan diinjek, dijejekin, masukin ke lubang sumur. Jangan. Zaman sekarang orang kalau tergelincir mau jatuh ke jurang, tergelincir melakukan kesalahan. Bukannya diangkat, ditarik, bukan. Malah diinjek, dilempar, masuk ke jurang. Dengan apa? Dengan tidak adanya nasihat, dengan tidak adanya rahmat. Orang berbuat salah dicela, dicaci, dimaki, digibahi, dijauhi. Orang ketika berbuat salah dirangkul, dinasehati, didekati, dikasih masukan, diajak. Ada nih antum sekarang hadir di sini kajian, ada satu teman yang gak hadir lagi. Kemudian menggunakan waktunya di hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan malah dijauhi, bukan malah digibahi. Jangan, tarik, ajak lagi. Kita ini berada di zaman fitnah. Zaman yang sangat luar biasa dahsyatnya. Orang ketika dia mau sholat 5 waktu, orang ketika dia menyempatkan waktu hadir majelis ilmu, ini tanda kebaikan yang luar biasa. Maka ketika ada yang melakukan kekeliruan, gunakan kelembutan terlebih dahulu dalam menasehati. Ya. Jangan main ngegas, tarik, ajak, ulurkan tangan kita, ajak, tarik lagi. Ya. Harus saling membantu. Ruhama'u bainahum. Itu adalah modal dasarnya, kelembutan di dalam berdakwah. Maka narifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Kelembutan itu kalau ada pada sesuatu akan membuatnya indah. Jika tidak ada kelembutan akan membuatnya hancur. Mobil aja Pak, kalau olinya habis, rusak gak? Rusak, besi ketemu besi. Maka kelembutan itu ibarat oli dalam kendaraan. Kelembutan dalam dakwah itu ibarat oli dalam kendaraan. Kelembutan itu yang menyatukan antara manusia dengan manusia. Kalau di kendaraan tuh oli itu yang membuat tidak adanya gesekan antara besi dengan besi secara langsung. Kelembutan pada muamalah dengan sesama manusia itu yang akan menyebabkan tidak adanya gesekan antara sesama manusia. Kalau kelembutan itu dicabut, kita hilangkan kelembutan pada diri kita. Kucing. Kelembutan kita hilangkan pada diri kita, maka besi dengan besi, manusia dengan manusia itu akan beradu, akan selek tuh. Kan tidak baik hubungan. Ya, maka kelembutan itu harus ditanamkan. Ibaratnya oli lah. Kalau yang ada kendaraan, mobil, motor, gimana mereka sangat perhatian dengan yang namanya oli. Bapak-bapak kan kalau mau pergi jauh cek olinya dulu. Tiap bulan ganti oli, tiap 2 bulan ganti oli. Dilihat olinya dulu. Kenapa? Karena tahu, ini kalau nggak ada oli, gesekan bahaya nih antara besi dengan besi. Nah itu yang harus kita cek dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelembutan ini ada gak? Kita praktekkan gak? Kalau nggak ada, sesuatu yang sangat dahsyat. Karena orang itu walaupun salah,
ketika kita nasihati dengan cara yang salah, bukan akan menjadi benar, justru akan semakin salah. Orang, saya nih pegang mic sekarang. Ada satu di antara bapak-bapak nih misalkan, waliyadzubillah, nggak ada insya Allah ya. Ada satu yang jadi pemabuk misalkan. Namanya Pak En misalkan. Nggak ada nama Pak En di sini? Nggak ada ya. Pak En misalkan. Terus Anda tunjuk Pak En. Pak En itu jangan suka mabuk-mabuk minuman keras Pak En. Dosa besar Pak En. Taubat sama Allah. Kasihan anak istri Pak En. Apa yang saya ucapkan benar gak? Benar. Cara pengucapannya salah. Nerima gak kira-kira Pak En? Hah? Tidak. Saya yakin Pak En-nya bakal ngamuk. Ya, nggak akan mau lagi yang namanya ikut pengajian. Dan mungkin akan semakin banyak meminum minuman keras. Padahal yang saya ucapkan benar, tapi caranya salah. Maka yang terbaik apa? Ditarik Pak En. Kata Imam Syafi'i itu kan nasihat dalam alaniyah itu bukan nasihat tapi celaan, cacian. Tarik Pak En, ngobrol berdua, kasih masukan. Insya Allah Pak En-nya menerima apa tidak? Menerima. Jika Pak En saja yang tidak punya kedudukan, tidak punya pangkat, bukan RT, bukan RW, tidak mau dinasehati dengan cara yang salah seperti itu, apalagi kalau Bapak berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pangkat dan kedudukan. Ketika Bapak menasehati dengan cara yang salah, bukan kebaikan yang akan mereka terima, tapi mereka mungkin akan melakukan kezaliman yang jauh lebih besar. Makanya Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun saja ketika bertemu dengan Fir'aun untuk berkata apa? Qawlan layyina la'allahu yatadzakkar wa yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun perkataan yang lembut, yang mana dengannya semoga dia menjadi orang yang mengingat Allah dan menjadi takut kepada Allah. Fir'aun kafir, menganggap dirinya sebagai Tuhan, masih diperintahkan kepada Musa dan Harun untuk berkata perkataan yang lembut. Apalagi kita kepada sesama muslim harus mengedepankan kelembutan, ya, harus mengedepankan kelembutan. Nah, insya Allah pekan depan kalau tidak ada halangan kita masuk bab berikutnya, yaitu iltimas al-ma'adzir. Bagaimana seseorang itu berusaha untuk mencari uzur bagi saudaranya. Jangan suudzon. Jadi kalau saudaranya melakukan satu kesalahan, mungkin harus banyak mungkinnya tuh. Bisa jadi. Bapak nelfon nih, tiba-tiba mati Pak. Kan kalau suudzon tuh apa? Saya nelfon di reject. Itu kan kalau suudzon. Ya. Tapi kalau yang husnudzon apa? Oh bisa jadi pas saya telepon baterainya tinggal 1%. Pas saya telepon mati. Jadi seperti di reject. Oh bisa jadi sedang rapat. Oh bisa jadi. Itu namanya iltimas al-ma'adzir. Insyaallah itu akan kita bahas pada pekan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, diberikan keberkahan kepada kita, dan Allah menambah keimanan kita, menjauhkan kita dari berkurangnya keimanan, dan semoga kita menjadi hamba yang tidak merendahkan manusia, menjadi hamba yang memiliki kerendahan hati, ya, dalam kehidupan, dan semoga kita menjadi hamba yang mengedepankan rahmat kepada sesama. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ana secara pribadi dan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.